Hai teman-teman, aku Anastasia Angelin Jelita Susilo dari kelas 11 ULP 3. Saya akan menceritakan tentang kisah hidup Santa Genoveva. Di sekitar abad ke-55, sekitar tahun 422, di sebuah desa kecil bernama Nanterre, di dekat kota Paris, lahirlah seorang gadis bernama Genoveva. Pada usianya sekitar 7 atau 8 tahun, Genoveva didedikasikan kepada Tuhan oleh orang tuanya. Dan ia berjanji hidup sebagai seorang pelayan Tuhan yang setia. Genoveva adalah gadis yang murah hati dan baik hati. Dengan caranya sendiri, ia melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi sesama. Ia ingin membagikan kebaikannya kepada orang-orang lain juga. Ketika kedua orang tuanya meninggal, Genoveva hidup bersama neneknya. Saat Genoveva beranjak dewasa, Genoveva mulai akrab dengan Tuhan dan mulai hidup bermeditasi dan hidup dalam doa. Bahkan ketika teman-temannya sibuk bermain, Genoveva lebih memilih sendiri dan berdoa. Ia menghabiskan waktunya bersama Tuhan untuk meditasi dan hidup dalam doa. Ia menunjukkan kesetiaannya yang besar terhadap doa dan spiritual. Suatu hari, seorang uskup bernama Germain dari Anselre mengunjungi kota Nanterre. Setelah ia melihat kebaikan hati dan kedalaman iman Genoveva, ia meramalkan bahwa Genoveva akan menjadi wanita yang luar biasa dan memiliki peran penting dalam gereja Katolik. Germain melihat masa depan yang cemerlang dalam pelayanannya kepada Tuhan. Ketika serangan pasukan barbar, khususnya bangsa Huns yang dipimpin oleh Raja Attila, mulai mengancam kota Paris pada pertengahan abad ke-5. Warga Paris mulai panik dan segera ingin melarikan diri, tetapi Genoveva tampil di hadapan mereka. Ia membangkitkan warga kota untuk mengandalkan Tuhan Yesus. Orang-orang percaya akan apa yang ia katakan, dan pasukan Huns berbalik kembali dan mereka tidak menyerang kota sama sekali. Ia mengatakan bahwa jika mereka melakukan mati raga, maka ia akan dibebaskan. Ketika pasukan barbar mulai datang ke kota Paris, mereka terkejut bahwa pasukan barbar mundur dan tidak menyerang mereka. Genoveva mengumpulkan umat Kristen di Paris untuk berdoa bersama dan memohon perlindungan Tuhan. Ia memiliki keyakinan yang sangat besar bahwa Tuhan akan melindungi kota tersebut. Keberhasilan ini dianggap hasil dari doa-doa dan iman-iman teguh dari Santa Genoveva. Setelah ancaman besar tersebut berlalu, Genoveva terus melayani umat di kota Paris dan menjadi pelindung di kota Paris. Ia tetap tinggal di Paris hingga akhir hayatnya. Ia memberi bimbingan rohani dan memperkuat iman mereka warga kota Paris. Santa Genoveva wafat pada 3 Januari 512 Masehi. Ia dimakamkan di kota Paris dan beberapa abad kemudian ia diangkat sebagai pelindung kota Paris. Ia meninggal dalam damai dan menghabiskan waktunya untuk melayani Tuhan. Dan ia dihormati pada tanggal 3 Januari dan menjadi hari perayaannya dalam kalender gereja Katolik. Santa Genoveva mengamalkan belas kasihan dan ketaatan pada Tuhan, tak hanya pada waktu kesesakan saja. Santa Genoveva dikenal sebagai seorang yang murah hati. Ia sering membagikan harta-hartanya kepada orang miskin dan juga membantu orang-orang yang membutuhkan. Dia tidak hanya terkenal hidup dalam berdoa dan beramal, tetapi ia juga sering berpuasa dan berpantang makan daging. Teman-teman, jadi itulah kisah hidup tentang Santa Genoveva. Santa Genoveva mengajarkan untuk tetap percaya pada kekuatan doa dan iman, terutama ketika menghadapi ketakutan dan ancaman. Diharapkan kita semua dapat meneladani Santa Genoveva setelah kita mengetahui tentang kisah hidupnya. Percaya pada Tuhan,